Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rosever, majalah Gros Digital dalam kurung MGD garis miring Gros TV kembali mengudara. Ada sekitar 2 bulan, memang Gros TV jarang bincang-bincang santai. Biasanya selalu ada bincang santai bersama. Dan ini di tahun 2024 bukan korban ya. Masa korban. Gros TV atau MGD bukan berhasil ya, mengajak bincang-bincang pertama kali tahun 2024 dengan Kang Bro Dr. Haji Udin Narsudin SH SPNN Hum. Kang Bro UN. Seperti biasa. Nah, kita akan bahas mengenai organisasi, Kang. Langsung aja to the point. Masalah organisasi di tahun 2024, tapi saya mau flashback ke belakang. Perjalanannya yang sampai saat ini istilah dualisme itu bukan lagi jadi rahasia, tapi udah anggota sudah tahu lah dualisme. Ada PPINI versi Kongres, PPINI versi KLB. Selain itu juga kepengurusan sudah terbentuk dua-duanya. Nah, sedikit Kang Bro, sedikit dong kasih gambaran. Nah itu satu lagi, saya juga ingin mengulas tentang persiapan Komperwil nih, Banten. Kang UN kan ada di Banten, Tangerang Selatan. Masuk Banten dong, bukan Depok kan? Jadi ikutnya Komperwil Banten. Nanti sedikit mengulas tentang itu. Saya mau ke INI dulu secara besarnya. 2023 dari kacamata Kang UN gimana nih perjalanan organisasi? Ya kalau terima kasih Kang Mahfud ya. Selamat tahun baru rekan-rekan sekalian. Belum telat ya? Ya belum telat ya. Walaupun udah mau akhir, udah akhir. Kalau bertanya terkait dengan organisasi, memang kita masih dilingkupi oleh katakanlah keprihatinan ya. Tetapi kan bagaimanapun ceritanya yang namanya hidup terus harus berjalan kan gitu ya. Nah terlepas dari seperti apa, memang faktanya kan sudah tersaji rekan-rekan yang bisa kemudian menilai lebih jauh kan gitu ya. Bagaimana versi Pak TF dan seterusnya ya, dan kemudian juga tentu dari Pak Irfan dan seterusnya ya. Nah kebetulan kan saya juga bukan sebagai pro dan non pro gitu ya, pro dan kontra ya, tapi ya memang faktanya kan saya anggota DKP di KLB ya. Terlepas dari bagaimana katakanlah penilaian orang terkait dengan itu ya, saya mempunyai hak tentu dong untuk dapat memilah dan memilih kan gitu ya. Setuju. Tapi terlepas dari itu tentu sebetulnya itu adalah bentuk dalam tanda petik ya perpecahan ya sebetulnya ya. Nah itu yang sebetulnya yang harusnya dihindari kan gitu ya sejauh apapun ceritanya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana refleksi 2023 memang masih dalam sisi keprihatinan lah. Ya sudah seharusnya kita memang bersama dan seterusnya gitu ya. Kalau secara pribadi mungkin kita tidak ada masalah gitu ya. Jadi masih dengan pihak sana, pihak mana, pihak sini gitu juga akan sama aja lah ya. Sebagai tapi kan dua-duanya sudah terbentuk pengurus dan sudah berjalan. Ada kerjasama, ada ngadain acara kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C itu gimana? Satu sisi ya gitu ya, satu sisi juga tentu dengan berbagai katakan usaha, upaya dan seterusnya ya, termasuk acara dilakukan gitu ya, baik tingkat daerah, tingkat wilayah maupun di tingkat pusat itu kan nyatanya udah kelihatan, udah tersaji gitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat ini melihatnya, menilainya dan kemudian katakanlah ke arah mana itu juga kan sama-sama mungkin sudah punya pilihan kan. Nah itu yang saya khawatirkan itu sebetulnya adalah perkataan Pak Menteri kan. Pak Menteri itu kan mengatakan ya sudah biarin aja, gitu ya, pecah-pecah. Jadi hampir sama dengan misalkan Pradi gitu ya. Itu yang seharusnya dihindari sih sebetulnya. Kalau kemudian ego masing-masing pihak bisa ditekan sedemikian gitu. Tapi di 2024 ini apa yang menjadi bukan harapan ya? Ya, Kang Jun kan udah puluhan tahun nih di dunia notaris dan aktif di organisasi. Melihat refleksi di 2023, apa yang harus diperbaiki di 2024? Apakah mereka harus melebur begitu atau melakukan kongres ulang begitu? Ya, sebetulnya kan terkait dengan masa lalu ya, sebelum ini juga pernah terjadi kepengurusan itu PPI ini dengan kolektif kolegial kan. Yeah.
Ya, ya. Itu kan menjadi salah satu contoh juga kan gitu ya. Jadi bagaimanapun seharusnya memang kita bersatu. Bagaimanapun ya, seharusnya bersatu. Terlepas dari tadi memang sudah ada 2 kepengurusan kan. Kan terbentuknya kepengurusan itu memang bukan salah satu tujuan akhir kan. Iya, iya. Tujuan utamanya sebetulnya adalah bagaimana kemudian organisasi ini memberikan terbaik buat kita, buat anggota, termasuk juga katakanlah buat kepentingan negara, kepentingan pemerintah dalam hal ini gitu ya. Karena banyak peraturan-peraturan yang mulai muncul di 2022. Iya, jadi banyak hal yang kemudian lepas gitu ya. Lepas dari katakanlah ini kita gitu ya. Misalkan kan bagaimanapun Kementerian Hukum dan HAM sekarang sudah sedang belanja masalah terkait dengan perubahan undang-undang jabatan notaris misalkan. Nah, itu. Bagaimana mungkin misalkan kita tidak dilibatkan dalam konteks bahwa undang-undang jabatan notaris itu akan dilakukan perubahan misal ya. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang katakanlah sisi negatifnya, manakala kemudian organisasi terpecah gitu ya. Nah, saya selalu dalam beberapa wawancara sebelumnya juga kan menyampaikan ke Pak Mahfud, ke rekan-rekan juga, ayolah, ayolah gitu ya, duduk bareng. Kenapa sih? Apa sih yang diributkan? Karena saya juga kan tidak tahu sebetulnya apa sih yang menjadi persoalan. Apakah masalah uang? Itu yang saya tidak tahu kan. Apapun gitu ya. Yang jelas kan kenapa sih egonya kok sedemikian tingginya? Kalau saya kan memang bukan siapa-siapa ya. Sebagai anggota berwenang untuk kemudian memberikan juga dong masukan kan. Boleh lah. Ya, masukan seperti apa kan gitu ya. Gitu. Nah, Kang Bro, kalau melihat dari 2 ini kan sudah berjalan kan, dan itu bukan rahasia umum, banyak anggota sudah tahu dan merasakan, sudah tersaji. Dan Kang Wen kan bilang itu kan, sudah tersaji, si A bikin ini, si B bikin ini, bahkan pelantikan sudah. Ada yang menarik nih Kang. Satu sisi PP Kongres lah ya, itu nggak terlalu gemuk, tidak terlalu gemuk lah. Nah, satu sisi PP KLB agak gemuk. Nah, kalau melihat dua versi ini gimana Kang? Terlepas kemudian sebagai MKP ya? DKP di sebagai anggota. Ya, MKP mah di PPAT Bang. MKP, iya. Yang sudah sebentar lagi mau berhenti juga. Makanya saya menjadi rakyat, enak jadi rakyat. Iya. Jadi kalau terkait dengan itu memang juga kan dua-duanya juga ya harus kita lihat ya. Sisi negatifnya, sisi positifnya gitu ya. Itu kan bagaimanapun tidak terlepas dari itu. Karena kan gini, kalau saya potong sedikit, maaf. Karena kepengurusan ini kan bukan hanya sekedar terbentuk kabinet selesai, tapi kan ini untuk ke bawah. Bekerja. Dalam artian kan untuk ke anggota, melayani anggota, kepentingan anggota. Dari sisi itu bukan berarti, oh ini kurus, ini gemuk, bukan sebatas itu kan. Saya berharap ke bawahnya seperti apa. Jadi ada 2 sisi. Ya, pertanyaan gemuk atau kurus itu kan bukan sesuatu yang esensial kan. Ya, bagaimanapun tentu bicara kualitas, bicara kuantitas gitu ya. Nah, kalaupun sedikit ya kalau kualitasnya bagus kenapa enggak? Kalaupun banyak kalau kualitasnya tidak katakanlah tidak efektif buat apa kan gitu ya. Nah, terlepas dari itu tentu kan yang terpenting adalah legitimasinya. Nah, ini kan yang sedang kemudian sama-sama ingin diperoleh kan dalam hal ini. Legitimasi dari anggota mungkin tidak bisa dijadikan ukuran oleh para pihak lah, oleh dua kubu ini. Karena kan kalau bicara tentang legitimasi terkait dengan jumlah, dari jumlah pengwil aja sudah berbeda kan. Ya, tapi oke, itu mungkin tidak bisa dijadikan patokan ya. Karena bagaimanapun kalau kemudian bicara tentang single majority ya sudah kalah kan sebelah sini. Ya. Tapi kan itu dijadikan ukuran. Oke, nggak ada masalah. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah kenapa kemudian kementerian kok diem baik gitu. Itu dia. Itu yang menurut saya agak tidak tindakan kayak dulu semangat tuh mengeluarkan surat dirjen. Iya, makanya itu dia yang saya tidak mengerti gitu ya. Bagaimanapun pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM harus bersikap dong. Katanya dia ngomong sebagai pembina tapi tidak bersikap. Lu ngapain aja? Nunggu hancur gitu. Kan negara itu dalam konteks negara hukum itu dalam konteks teori negara hukum sudah jelas kan bukan hanya sebagai penjaga malam doang. Betul. Tapi harus aktif gitu loh bagaimanapun
Di situ ada konteks penegakan hukum, di situ ada konteks bagaimana kemudian negara mengayomi anggotanya. Nah, dalam UUJN, dalam katakanlah ketentuan kan sudah jelas bagaimana posisi notaris, posisi Ikatan Notaris Indonesia ya, dalam konteks bagaimana kewenangan seorang menteri. Apa menteri menunggu bola dari organisasi? Ya sebetulnya kan tinggal ketegasan ya. Jadi karena mungkin sekarang sedang pemilu gitu ya, sedang akan pemilu, jadi ya sebetulnya kan kalau kemudian Pak Menterinya atau Pak Dirjennya punya keberanian untuk kemudian memutus, ya sudah beres. Apa nunggu menteri baru? Nah itu kan saya tidak mau berspekulasi ya. Yang penting bagaimana kemudian teman-teman anggota di tingkat bawah juga kan merasakan loh ini nggak ada PP nih, dalam tanda petik ya. Walaupun ada dua ya. Tetapi kan tetap sisi yang hilang tadi sangat kerasa di anggota di bawah. Ya. Kalau nggak salah, kalau masalah kepengurusan kan Pak Dirjen pernah ngomong di Surabaya. Ya kan ngomong, gua nggak mau, dua-duanya gua nggak akuin kan gitu kan. Datang aja langsung ke Kumham. Iya, berarti kan seakan-akan nothing gitu kan. Dianggap nggak ada kan. Tapi begitu acara-acara oleh pengurus wilayah datang. Diundang nongol. Iya, lu ngomong apa? Lu ini dalam posisi sebagai apa? Sebagai negara hukum apa kemudian posisinya sebagai negara kekuasaan gitu kan? Kita diundang acara datang. Tapi ngapain enggak? Iya. Itu kan penggul bukan PP, Bang. Iya sama kan, penggul itu sama juga kan. Isinya kan sama kayak payung kan gitu ya. Di bawahnya ada penggul, ada pengda gitu ya. Lah, lu nggak ngawin payungnya. Lu kan di atas payung ada di bawah payung adanya. Kementerian dalam masa transisi Pak, mungkin menterinya akan mundur. Itu tanggapan dari pemirsa. Iya itu tadi terlepas dari menterinya sedang sibuk kampanye atau apapun namanya. Tapi kan dalam konteks institusional itu harusnya tidak boleh kemudian katakanlah dicuekin. Lu ngapain aja gitu kan? Kalau orang sudah bilang makan. Ngapain wae? Mana wae mang? Mantau. Nah, apakah mungkin gini? Dari dua kubu ini berinisiasi datang bareng-bareng kali menghadap? Mungkin? Ya saya tidak dalam posisi untuk kemudian seperti itulah ya. Tetapi kan bagaimanapun caranya, katakanlah misal dalam konteks sengketa gitu ya. Sengketa itu dalam konteks beberapa jenis kan bisa diselesaikan apakah dengan alternatif dispute resolution, apakah melalui mediasi, apakah melalui apa dan seterusnya lah ya. Jadi jauh. Itu meja hijau dan seterusnya gitu ya. Itu kan bisa berbagai cara. Nah memang yang paling bagus dalam konteks penyelesaian sengketa itu adalah bermusyawarah. Pancasila kan sudah kemudian menjadi landasan bagaimana kemudian kita menjalankan kehidupan kita kan. Notaris juga kan dalam hal ini gitu ya belajar P4 gitu ya, belajar Pancasila itu dimulai dengan SD. Sampai dulu ada pelataran P4 1000 jam. 150 jam. Ya bisa gitu ya. Itu kan sesuatu yang 1000 sebulan. Ya berarti kan dengan kata lain yang namanya Pancasila itu walaupun kemudian menjadi dasar hukum tetapi tidak dijalankan. Ya, dulu kan ada GBHN. Ada P4 150 jam. Iya, ya makanya representasi dari pelaksanaan Pancasila itu sebetulnya tuh bagaimana kemudian kita bermusyawarah. Gitu ya. Tapi ya itu tadi karena saya adalah hanya anggota kan hanya bisa mengusulkan. Ya bagaimanapun kan bagaimana kemudian mereka akan menjalankannya itu yang tentu harus semuanya mendorong gitu. Kan dari Kang Wen kan sering menjadi pemateri narasumber lah ya, yang diminta. Ya sekarang itu jadi narasumber aja ditanya itu kubu mana? Baru mau nanya, justru saya mau nanya gini, saat lagi bukan nanya kubu mana, kamu ini kumaha ya. Ya makanya saya agak heran gitu loh sekarang ini. Kubu mana? Ya, tentu tidak dalam konteks kemudian nanya ke saya ya. Dia di belakangnya tuh ngomong, kubu mana dia? Kubu mana? Lah masa untuk urusan yang berkaitan dengan keilmuan aja harus nanya kubu mana? Saya agak heran gitu loh. STM mana nih? STM mana gini? Jangannya nanti lulusan mana gitu. Tidak pada tempat. Iya. Nah, itu dampaknya sampai sebegitu nih. Sampai segitunya. Makanya kemarin saya kan diminta untuk keterangan ahli di kejaksaan ya. Kejaksaan juga tentu saya tidak lihat ini kubu mana.
Kubu mana? Nggak pernah. Pak Hakim nggak nanya itu kan? Nggak, di polisi juga nggak pernah saya lihat kubu mana, kubu Pak mana. Hakim jadi nanya, maaf, Bapak PP Kongres atau PP KRP? Ini ada produk, sama aja diakui produknya itu oleh negara gitu dalam konteks pembuktian. Kan itu esensinya. Ya, karena kan ya, sebetulnya kalau kita mau fair, yang dilihat kan notarisnya. Iya, jabatannya, kewenangannya. Organisasinya kan hanya payungnya. Betul. Makanya itu tadi saya di awal kan sebutin. Sebetulnya apa sih yang diributin? Gagang payung. Kayaknya gagang payung bukan pegang. Ya kan? Gagang payungnya satu. Yang memegang dua kan. Saya juga mungkin harus nanya ya, artinya apakah dengan menjadi ketua umum itu aktenya jadi ribuan gitu sehari gitu kan? Atau gimana gitu loh. Nah, kalau melihat terlepas dari itu, nah, jadi kan harapan kamu ini kan ya saya kaitkan dengan negara jadinya. Februari ya kita pemilu ya. Februari pemilu. Nah, harapan kamu ini ya kita harapan boleh lah ya. Sebuah harapan dengan melihat kondisi 2023 kemudian 2024 ditambah ada pemilu dan ada tanggapan dari pemirsa ya kan lagi mau pemilu nih. Nah, harapan Kang Udin di setelah pemilu ini apa terhadap organisasi ini? Apakah bisa melebur dengan menteri baru atau dengan pemerintahan baru? Ya bagaimanapun tentu kalau terkait dengan itu kan itu adalah arah politik kan. Nah, kita juga sudah punya UUJN sebagai Green Design kan dalam konteks bagaimana politik hukum pemerintah terkait dengan kenotariatan itu kan gitu ya. Jadi hemat saya atau menurut saya memang terkait dengan katakanlah perubahan kekuasaan, perubahan pemerintahan gitu ya, tidak selalu akan kemudian berpengaruh lebih jauh gitu ya. Kalau terkait dengan katakanlah organisasi, kalau menterinya ya sama-sama aja kayak gitu loh. Kalau katakanlah bagaimana kemudian pemerintah itu dalam hal ini menteri tentu ya, katakanlah memandang bahwa INI itu tidak perlu katakanlah diinikan lebih jauh lah gitu misalkan ya. Nah kan kita ingin memang agar kemudian INI itu PPINI gitu ya katakanlah oleh menteri itu dianggap sebagai mitra dalam konteks walaupun jabatan itu diangkat oleh menteri ya. Yeah. Tapi kan minimal dalam hal ini adalah notaris ya hampir sama dengan BPN kan dengan PPAT ya mitra dalam konteks pembuat akte ya. Terkait dengan pendaftaran tanah. Nah, ini sih di Kementerian Hukum juga kan terkait dengan beberapa produk-produk itu kan memang oleh notaris SABH misalkan terkait dengan PT ya, yayasan dan seterusnya kan itu juga kan bagaimana kemudian peran sentral notaris di dalam hal ini gitu ya. Artinya berarti kan menurut saya memang menteri harus segera atau secepatnya kemudian dalam tanda petik tadi ya terkait dengan PPN itu mau yang mana, mau seperti apa gitu. Berarti harus mengambil sebuah tindakan, keberanian mengambil sebuah sikap. Iya, apakah misalkan ya sudah lu ketemu lagi nih. Kalau dulu kan dia kemudian mendasarkan kepada yang disebut sebagai remuk nasional ya. Sehingga menjadi remuk nasional kan. Itu juga tentu kemudian harus juga diambil sikap yang tegas misalkan ya wis lu pada ketemu. Misal gitu ya. Kalian pada ketemu nih. Gimana? Menghadap atau apapun namanya. Gitu ya, diambil sikap gitu loh. Ya gue liatin nih, misalkan ya kata pemerintah. Saya tidak dalam konteks kepada siapapun ya, pemerintah lah gitu ya. Pemerintah kemudian harus memiliki politik hukum yang jelas terkait dengan bagaimana keberadaan INI itu sendiri gitu ya. Jadi jangan seperti sekarang gitu loh. Ya, tapi kalau lihat dari kerjanya notaris kan notaris itu bukan hanya perpanjangan tangan, tapi kan juga membantu negara memberikan legalisasi terhadap masyarakat rakyat Indonesia. Nah, ini kan pakai burung Garuda kan hanya notaris yang bisa pakai. Sedangkan yang lain kan tanda tanya kan, belum boleh. Nah, itu kalau lihat dari sisi itu, apakah Menteri Kementerian Hukum dan HAM atau negara tidak punya kepentingan terhadap notaris? Ya, kalau dalam konteks notaris, iya, mereka juga tidak menafikan itu. Tapi kan tidak diselesaikan secara segera. Itu tadi dalam konteks notaris, satu sisi jabatan notarisnya ya, notarisnya oke, tidak ada yang pengaruh. Tidak pengaruh kan? Bagaimana kemudian menjalankan jabatan dalam konteks PT, misalkan membuat PT, itu kan nggak ada pengaruhnya. Iya sih. Kan satu sisi udah oke, udah on track gitu loh, nggak ada masalah gitu loh. Nah, tentu terkait dengan organisasi juga kan perannya sangat besar. Bagaimana kemudian mengakomodasi anggota-anggotanya, karena kemudian di situ
yang tadi saya bilang ada politik hukum pemerintah terkait dengan kenotariatan, bagaimana pengawasan, bagaimana kemudian pembinaan kepada notarisnya, bagaimana kemudian sosialisasi ada peraturan-peraturan. Kan bagaimanapun notaris-notaris di Indonesia gitu ya, dalam konteks ada regulasi-regulasi terbaru terkait misalkan dengan OSS itu masih dilibatkan melalui organisasi. Bagaimana kemudian Bank Indonesia akan meluncurkan produk yang kemudian melibatkan notaris masih melalui organisasi. Betul. Karena kan nggak mungkin BI ngubungin gue satu persatu gitu ya, istri gue sebagai notaris dan seterusnya, kan nggak mungkin. Ada, maka penting organisasi. Itulah yang kemudian harus wadahnya. Kalau terkait dengan orang-orang notarisnya sebagai notaris, ini produk gitu ya, sebagai penghasil produk akte atau apapun yang merupakan bagian dari kewenangan, oke, nggak ada persoalan. Problem berarti. Iya, hanya organisasi ini yang kemudian kan dalam tanda petik mengakomodasi kepentingan anggota kan berdampak juga dong terhadap anggotanya dong. Persis, berdampak. Makanya karena tadi politik hukum pemerintahnya sendiri sudah di awal mengatakan bahwa kita punya PPINI, bahwa organisasi notaris itu adalah Ikatan Notaris Indonesia. Kenapa saya sebut politik hukum pemerintah? Karena kan berbagai JR terkait dengan keberadaan INI kan sudah dilakukan oleh HNI, oleh INI, oleh ANI. Betul. Coba kalau dulu kemudian misalkan ya dibiarkan, ya sudah multibar misal gitu ya, kan sudah beres. Sekarang tidak ada yang berebut-rebut. Ya sudah, kalau memang tidak setuju dengan ini, bikin organisasi baru. Kayak Peladi kan. Makanya kan menurut saya memang pemerintah harus tanggung jawab dong. Karena politik hukum pemerintahnya kan memang mengatakan seperti itu melalui apa? Melalui UJN. UJN lah yang kemudian menjadi green design. Makanya ada organisasi ini. Persis. Karena organisasi masuk di dalam pasalnya. Makanya seperti saya bilang di awal, amanat bae, Mang. Iya, benar-benar. Oke, berarti tinggal menunggu keberanian di pemerintahan baru di 2024 usai pemerintahan. Ya kalau sekarang bisa ya, kenapa enggak? Kalau sekarang kayaknya tipis deh. Kan sebetulnya kan DPR, MPR juga kan sebetulnya sudah berusaha untuk bagaimana mendamaikan, bagaimana kemudian mengambil. Tapi kan tidak ada tindakan gimana? Iya, DPR kan lembaganya bukan lembaga eksekutif. Hanya usul. Iya kan legislatif. Legislatif itu sih, legislator apa sih? Yang menjadi legislator itu kan? Kan eksekusinya tentu di eksekutif dalam konteks kebijakan itu kan. Iya. Apa tindakan? Nggak ada terus kan. Itu tadi yang saya kritisi. Makanya kalau balik lagi ke situ nggak kelar-kelar, karena pemerintahnya diam baik. Nggak ada tindakan. Makanya mungkin ini hanya praduga saja, praduga tak bersalah kan, asas praduga. Apa dia nunggu tentang menteri baru aja? Saya lah, gue udah pusing. lagi kampanye atau terlepas dari tukang. Nah, terlepas dari kondisi INI terkait dengan Indonesia, saya sedikit mau mengkritisi ini. Terlepas dari itu, kita masuk ke organisasi. Sudah dualisme kacau. Nah, kalau kepengurusan nih Kang Bro, iseng-iseng aja nih, kali aja ada masukan dikit. Kan kalau kita bicara, kan dulu kalau nggak salah 2023 yang digaungkan taat asas, ikuti aturan anggaran dasar, ikuti aturan anggaran rumah tangga, ikuti aturan kode etik dan sebagainya. Nah, dari kacamata Kang Udin nih, Kang UN, ini kan dulu nih teriak, ini taat asas. Nah, saat ini apakah mereka masih taat asas? Nah, kalau untuk menjawab itu kan tentu harus dilihat dalam konteks misalkan bagaimana susunan kepengurusan. Satu sisi itu, bagaimana kemudian pelaksanaan dari susunan kepengurusan tersebut. Yang kedua juga itu. Terus kemudian terkait dengan bagaimana posisi jabatan-jabatan dalam tanda petik ya, atau pengurus-pengurus dimaksud. Itu kan salah satu bentuk bagaimana taat asas. Misalkan terkait dengan kode etiknya misal gitu ya. Itu juga kan bagaimana yang namanya taat asas itu dilihat dari sistem. Kan ada sistem, ada 3 hal. Sistem, material, dan pelaksanaan. Nah, sebelum masuk ke PP, MKP gimana? DKP. Salah satu anggotanya di depan saya. Ya, DKP aman-aman aja. Apakah sudah ada planning, Kang Bro? Saya sedikit loh kasih gambaran dari DKP nih. Apakah ada planning di 2024 ini tentang kode etik, penegakan kode etik atau apa? Atau kegiatan apa gitu? Ya mungkin nanti bisa menjawab itu kalau sudah ketemu ya secara fisika.
Nah sekarang ini memang Bepot. belum hanya lewat Zoom saja kan. Oke. Jadi kalau udah Tak ketemu maksimal. nanti kan harus kita ini kan bagaimana misalkan kita harus misalkan saya ya secara pribadi sebagai DKP dulu secara pribadi misalkan mengusulkan pentingnya misalkan ya apa yang namanya penegakan kode etik ya terkait dengan penegakan kode etik yang ada dalam apa kode etik sekarang ini dalam konteks UJN dan seterusnya kan gitu ya. Nah termasuk juga tentu rencana bagaimana kemudian memberikan atau membuat regulasi atau kode etik yang katakanlah menjangkau terkait dengan dunia maya kan gitu ya. Berarti mau ada perubahan gitu rencananya? Ya itu kan makanya di awal tadi saya sebutin secara pribadi dalam konteks itu. Ada perbaikan lah ya. Perbaikan-perbaikan yang cukup signifikan lah gitu. Panutan, salam sehat dan sukses selalu, Prof. Amin, ya Prof. Amin. Berarti ada ide, bukan ada mungkin ada usulan dari Kang Wen untuk memperbaiki kode etik yang sudah ada. Ya kan kalau kita lihat misalkan di dunia sehari-hari itu tadi saya bilang masa yang namanya jadi pemateri aja harus tanya kubu itu apakah tidak melanggar itu gitu ya atau katakanlah misalkan bagaimana seseorang itu bermedsos itu melalui cara-cara yang lebih baik lah gitu ya kan bisa kita lihat sehari-hari juga kan cakep sih bahasanya iya cakep banget gitu loh saking cakepnya perang terus itu kalau kata orang Sunda mah kumaha poa gitu. Berarti itu memang harus diperbaiki perkembangannya. Sudah. Ya satu sisi ya sebetulnya kan yang disebut sebagai officium nobile itu kan tidak melulu dari sudut eksternal ya, tetapi kan internal diri sendiri, internal notarisnya juga memang kemudian harus sadar diri lah. Walaupun dari DKP berupaya memberikan pemahaman, penjelasan, tapi kalau dari diri nggak sadar percuma. Ya kan kalau kita mengutip Prof. Surjono Sukanto yang namanya efektivitas hukum, efektivitas kode etik misalkan gitu ya, tentu kan tidak diukur bukan hanya sekedar penegakan hukum misalkan oleh DKP ya, tapi juga dari budaya yang bersangkutannya, dari budaya hukum dari yang bersangkutannya. Nah kalau dihubungkan dengan kode etik kan budaya hukum, budaya kode etik dari notaris yang bersangkutan, kan tidak ada gunanya kalau kemudian hukumnya atau kode etiknya baik. Tapi kemudian pelaksanaannya melalui cara-cara yang katakan dilakukan oleh notarisnya tidak dilaksanakan dengan baik. Berarti persen-persennya juga. Iya kan, jadi antar katakanlah berbagai sisi juga misalkan dari sisi kode etiknya, dari sisi budaya dari orangnya sendiri gitu ya. Itu juga kan sama-sama kemudian harus dilihat. Ya, betul. Kalau saya kan tadi hanya melihat dalam konteks bahwa memang kode etiknya harus diperbaiki lah. Tapi kan tidak ada gunanya kalau kemudian tidak dilaksanakan juga oleh teman-teman gitu ya, oleh anggotanya. Kode etik kan juga terkait dengan pasti kan tidak terlepas dari anggaran rumah tangga sebagai kitab sucinya organisasi, statutanya lah, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, sampai saat ini dari kacamata Kang Wen, apakah dua kubu ini masih berpegang teguh ke ADART atau sudah harus punya ADART masing-masing? Ya secara umum saya tentu dalam konteks ini pribadi ya atau katakanlah sisi subjektif saya yang melihat gitu ya. Memang tidak ya, masih jauh lah ya. Masih belum pada sesuatu yang kemudian kita sebut sebagai taat asas lah. Ya banyak hal yang kemudian bisa kita kritisi terkait dengan hal tersebut kan. Katakanlah misalkan ada konperwil misalkan masa yang datangnya itu bukan ketua-ketua penwil, misalnya ketua-ketua Pemda misal gitu ya, hanya utusan hanya dan seterusnya itu kan sesuatu yang kemudian bisa kita lihat secara kasat mata, baik dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan di daerah maupun oleh siapapun lah yang kemudian bisa. Bukannya presidium itu ketua-ketua Pemda? Ya itu makanya itu kan apakah sesuatu yang benar atau tidak tentu itu nanti harus dikonfirmasi kan. Karena saya sebagai orang dari luar daerah misalkan kan tidak mungkin bisa masuk ke dalam ranah itu kan. Kang Udin kan di Banten. Misal gitu. Ngurusin yang di Australia kan nggak mau. Nah kalau nggak ada yang menarik Kang Udin. Kalau nggak salah kan kalau saya jujur waktu pelantikannya PP Kongres saya nggak hadir. Nah pas saat pelantikannya PP KLB saya hadir. Situ ada yang menarik Kang Udin.
saya mau sedikit bertanya, boleh ya? Terlepas kamu sebagai MKP, saya minta DKP. DKP, kan MKP tetap kan? Ya Masih? MKP-nya IPAT kan ini kita lagi cerita apa IPAT apa IPAT apa iya kan? Iya ini ya. Salah mulu nih gara-gara mereka. Inilah kalau di debat ini dua-duanya menanganin kode etik, mau ini mau IPAT nih, DKP dan MKP. Nah DKP, terlepas saya minta kamu dilepas DKP sebagai anggota notaris Tangerang Selatan. Kalau melihat komposisi, hadir nggak sih Kang Udin? Yang di mana? Senayan pelantikan? Oh enggak, saya kan lagi dengan ini dengan kementerian. Oh, oke. Berarti, oh ya itu karena pengurus pusat ya, bukan dewan kehormatan. Yang hadir Pak Ketua DKP. Yang hadir untuk mewakili. Oke. Nah, di sini ada yang menarik Kang Udin. Kalau tidak salah, habis ketua umum, ada wakil ketua umum. Dan komposisinya 7 orang. Nah, dari kacamata Kang Udin, susunan kabinet itu apakah bisa diatur oleh formatur tunggal sesuka hati atau memang ada aturan main sendiri? Ya, tentu harus kita lihat ya bahwa yang namanya di dalam PT lah gitu ya. Di dalam PT itu ada organ perseroan kan? Ya. Misalkan perseroan terbatas ya. Ya, sebutannya presiden direktur kah? Direktur utama kah? Kan di dalam anggaran dasar disebutin kan? Oh, presiden direktur, nggak mungkin dong kita sebutin direktur utama. Ya, presiden direktur namanya. Direktur gitu ya, direktur lah. Karena itu tertuang di ADART. Di ADART. Nah, terlepas dari itu, tentu juga dalam konteks organisasi juga kan ada ADART kan. Tadi Bang Bro kan sebutin bahwa yang namanya anggaran dasar anggaran rumah tangga itu statuta organisasi kan. Ya, iyalah. Nah, itulah yang kemudian harus dijadikan landasan. Saya anggota PWI statutanya saya belum punya ADART. Ya, makanya itu yang harus dijadikan landasan bagaimana kemudian katakanlah menelurkan suatu jabatan misalkan gitu ya. Itu yang dijadikan patokan. Ya, ketika menelurkan satu jabatan itu prosesnya seperti apa? Kalau dalam ya kan kembali lagi berarti kan disebutkan di dalam ADART bagaimana kemudian merubah ADART. Oh, dirubah dulu. Iya. Loh, kalau ADART kan nggak mungkin sembarangan, harus lewat Kongres. Iya itu tadi. Makanya kan pertanyaannya bagaimana kalau ada yang seperti itu? Itu dia. Itu jawabannya. Berarti kembali ke? Ya kembali ke laptop. Kembali ke laptop, ke statutanya. Ya. Nah, ada yang menarik lagi. Ya, kalau di dalam konteks ADART kan memang disebutin ketua, pasal 11 ketua umum kan kalau nggak salah ya, ketua umum, ketua. Kalau tadi disebutkan wakil ketuanya itu adalah merangkap sebagai ketua, wakil ketua kan ya, ketua umum dan ketua-ketua kan. Nah, kalau wakil ketua umum itu adalah ketua juga, itu ya nggak ada masalah. Nah, kalau nggak salah di pasal 11 ayat 2.1 huruf B, saya bacain boleh ya? Ya. Di sini disebutkan pengurus pusat merupakan pimpinan tertinggi perkumpulan yang terdiri dari seorang ketua umum, seorang ketua umum, beberapa orang ketua. Nah, ketua kan, beberapa orang ketua, jadi beberapa itu kan bisa 10, bisa 20 ya, ketuanya. Bisa 30. Kemudian seorang sekretaris umum dan seorang sekretaris atau lebih, seorang bendahara umum dan seorang bendahara umum dan seorang bendahara atau koordinator lebih, dan beberapa orang koordinator serta anggota bidang. Berarti maksud dari pasal ayat ini itu ketua bidang kali ya? Iya, wakil ketua kan tadi ketua umum, para ketua. Wakil ketua berarti para ketua itu salah satu wakil ketua. Tapi ketua bidang ada lagi. Nah, itu makanya itu di mana itu saya juga kan nggak tahu dalam konteks tadi dihubungkan dengan wakil ketua umum ya. Memang ada, saya juga nggak tahu. Sebenarnya nggak ada sih. Nah, keduanya, dari kacamata kamu ini kan saya mau bicara secara normatif, secara akademisi. Yeah. Ketika di dalam statuta organisasi atau sebuah anggaran dasar rumah tangga itu diatur bahwa jika ketua umum itu berhalangan maka dapat diwakilkan oleh 2 ketua bidang dan 1 sekretaris. Nah, balik ke pertanyaan awal tadi, menelurkan sebuah bidang baru, sebuah jabatan baru, wakil ketua umum. Apakah dia punya kewenangan untuk bertindak melantik
yang seharusnya dilakukan oleh ketua umum? Ya kalau dia adalah sebagai ketua, wakil ketua, wakil ketua umum ya. Tapi dia kan merangkap sebagai ketua kan. Nah kalau dia merangkap sebagai wakil ketua ya nggak ada masalah dong. Kalau sebagai ketua bidang. Wakil ketua kan, wakil ketua Wakil tadi ketua umum. disebut, tapi disebutkan juga dia merangkap sebagai ketua kan. Kan ada ketua umum nih. Nah ada ketua kan. Nah dia juga sebagai ketua nih. Berarti kan ketua umum nggak ada. Yang melantik adalah ketua-ketua ya boleh lah. Kalau dia melengkap. Iya, ini wakil ketua, ketua. Kemudian ada wakil ketua yang juga dia adalah ketua-ketua. Kayak ketua bidang. Ketua-ketua ya, bersama dengan sekretaris umum atau sekretaris gitu ya. Boleh dong. Kalau wakil ketua umum ini merangkap sebagai ketua bidang. Iya, ketua-ketua. Iya, kan tidak disebutin harus ketua bidang apa kan? Iya. 2 kan? Iya betul. Iya, makanya di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga disebutin kalau mau melantik harus ketua umum dengan sekretaris umum atau ya 2 orang ketua dengan sekretaris umum atau 2 orang ketua dengan sekretaris tim sekretaris. Saya bacain aja deh biar jelas. Poin C. Poin C-nya, ketua umum dan sekretaris umum mewakili pengurus pusat dan karenanya mewakili perkumpulan. Dan apabila ketua umum berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar. Maka 2 orang ketua yang lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau seorang sekretaris mewakili pengurus pusat dan karenanya mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan serta bertanggung jawab bla 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 bla. Iya, itu benar kan? Benar kan kalau 2 orang ketua dengan 1 orang sekretaris umum atau 1 orang sekretaris itu berhak untuk bertindak dong. Iya, kalau ada ketua bidang, maksudnya ketua. Iya. Minimal 2. Iya. Dan 1 sekretaris, mau sekretaris umum mau ataupun sekretaris. Nah, ketika ketua umum tidak berada di tempat untuk melakukan sebuah pelantikan atau mengukuhkan ya, istilahnya kan kalau pemilihan di Pengda, Pengwil, Konferwil atau Kongres di Konferwil ya, di wilayah itu kan berarti yang de facto kan anggota yang menentukan ketua. Di jurinya, administratifnya kan atasannya lah, pimpinan pusat misalnya. Nah, ketika ketua umum itu tidak hadir, berarti kan artinya yang mewakili itu adalah ketua-ketua. Iya. Nah, bagaimana kalau itu ada 1 bidang lagi, jabatan wakil ketua dengan komposisi 7 orang, tapi di sini ada lagi ketua bidang. Ya kan tadi yang saya sebutin, kalau kemudian disebutkan dia wakil ketua, tetapi juga misalkan ya ketua, kan nggak ada masalah dong. Tapi kalau tidak, nah itu anggaran dasar kan mengatakan begitu. Kalau tidak berarti? Iya. lu ini sendiri lah. Ada emang yang kayak gitu loh. Ya, oke, yang penting kan di situ aja lah, nggak usah diperpanjang. Nah, berarti kan memang harus pegang statuta. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Kang Udin nih, di MKP kan, tadi kan kode etiknya. DKP. Jadi saya tahu sendiri, DKP kan kode etik, MKP juga kode etik. Bela diri. Dua-duanya kode etik. Tadi DKP dari cara pribadi anggota DKP berharap penyempurnaan ya ke depan karena sudah terjadi perkembangan medsos dan sebagainya. Nah, kalau dari kacamata Kang Udin yang sudah puluhan tahun jadi notaris, statuta ini baru 23. Statuta organisasi ini apakah sudah sepatutnya disempurnakan kembali dengan perkembangan atau masih layak dipergunakan? Ya kalau beberapa hal yang sebetulnya kan dalam beberapa wawancara kita juga sudah disampaikan kan terkait dengan kode etik, misalkan terkait dengan KDK, itu juga kan batasan-batasannya juga memang harus dilakukan perbaikan lah ya. Dan perbaikan tersebut bukan berarti ini ingin memasung hak seseorang, bukan. Tapi untuk kemudian malah memperbaiki lebih jauh, lebih baik lagi lah gitu ya. Jadi artinya ya kalau terkait dengan pertanyaan apakah harus atau bisa dilakukan perbaikan ya menurut saya memang harus. Ya ke depan setelah katakanlah ada KLB misalkan gitu ya, atau prakongres dan seterusnya itu kan menjadi sarana untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut gitu ya.
kan bagaimanapun perbaikan itu juga harus melibatkan anggota. Bagaimana kemudian anggota apakah memang memberikan respons terkait dengan rencana itu atau seperti apa? Berarti memang harus ada perbaikan ke depan, ada penyempurnaan ya. Iya. Karena ada beberapa poin-poin yang memang sudah sepatutnya disempurnakan. Iya, banyak hal lah ya, banyak hal bagaimana misalkan konteks tadi kayak KDK ya, keputusan di luar Kongres misalkan, itu batasannya apakah seluruhnya, semua hal atau seperti apa kan? Jangan jadi senjata. Apapun lah. Jadi artinya agar kemudian semuanya juga tidak menafsirkan dengan versi sendiri gitu. Kalau pertanyaan beberapa pertanyaan terakhir nih, dengan tadi kita udah bahas sepanjang lebar YNI dikaitkan dengan negara, kondisi YNI di 2023, YNI di 2024 harapannya. Nah sekarang impact yang kamu rasakan kamu rasakan di wilayah sendiri seperti apa sih impact ini? Terutama kan yang lain udah pada cover wheel nih. Walaupun ada 2 cover wheel, ada 1 cover wheel, Jatim 1, Sulsel 2, kemudian Jateng Jabar baru 1, ya kan, dan lain-lain lah. Nah, untuk Banten sendiri gimana nih dampak yang Kang UN rasakan di wilayah sendiri? Ya saya sih menganggap bahwa di Banten itu ya mana-mana aja sih ya. Kalau menurut saya gitu ya. Nggak ada pengaruh. Kalau pengaruh dalam konteks sisi katakanlah perasaan itu ya. Si perasaan itu ya mungkin ada lah ya, tetapi kan yang terpenting sebetulnya bagaimana anggota merasakan kehadiran pemimpin wilayah kan gitu, penting itu, termasuk kemudian bagaimana teman-teman misalkan ya calon-calon anggota luar biasa atau anggota luar biasa kemudian merasakan hadirnya organisasi terkait dengan misalkan magangnya kah, magang bersamanya kah, dan seterusnya kan, itu kan mungkin salah satu indikator gitu ya, bagaimana kemudian ada pengaruh atau tidak ada pengaruh gitu ya. Kalau sejauh yang terjadi di sini menurut saya aman-aman saja. Berarti nggak pengaruh, walaupun di atas gonjang-ganjing, tapi ke wilayah nggak terlalu pengaruh. Ya sejauh ini dalam konteks pelaksanaan ini ya, misalkan tadi Maber, bagaimana kemudian pelaksanaan, karena misalkan saya diminta untuk memberikan keterangan ahli oleh teman-teman di Pengwil ya. Terkait dengan perkara yang melibatkan rekan gitu ya, itu kan salah satu indikator gitu loh. Nggak pengaruh. Menurut saya enggak sih. Nggak ada berdampak sama sekali. Ya kalau yang saya rasakan ya, kalau mungkin pertanyaannya ditanyakan kepada rekan lain mungkin lain jawabannya ya, tapi mungkin, kepada saya. Mungkin perasaan ini kali, ini kubu mana nih? Nah itu yang di satu sisi ya walau alam lah ya. Tapi kan ini saya tidak berbicara dalam konteks di sini kan ya. Kemarin yang saya ngomong bahwa ada suatu ada level sana lah ya. Bukan tingkatan wilayah. Tingkatan wilayah nggak ada nanya gitu. Ini kubu nggak ada gitu loh. Kan saya juga ngomong ini kubu yang mana juga kan ngapain juga harus nanya gitu ya. Itu yang saya protes gitu ya kan. Kenapa harus ditanyain walaupun nggak nanya ke saya kan, emang dia kubu mana gitu kan? Menjadi materi pemateri. Iya pemateri aja. Lu pikir gue dibayar apa gitu kan? Mercedes-Benz baru. Gitu. Itu nggak ada pengaruh berarti dalam artian pelayanan, pengayoman terhadap pemerintah berjalan. Iya yang saya rasakan ya nggak ada masalah. Aman-aman aja. Walaupun sama temen gonjang-ganjing kecil-kecilan lah ya. Ya kalau itu mungkin ya suatu keniscayaan lah, wajar lah ya, tapi tidak kemudian mengganggu, katakanlah itu jangan dideketin karena kubu sana gitu. Di sini nggak ada. Ya alhamdulillah berarti. Nah, Kang Wen, sudah dengar nggak isu bahwa Banten kapan akan melaksanakan konferensi? Waduh, kalau itu saya tidak terlalu tahu ya, tidak terlalu ngikutin karena kan itu saya hanya anggota. Tapi kan sudah ada muncul nama-nama nih. Ya kalau nama sih udah denger udah Ferry Asman misalkan Bu Rustiana. Kalau itu kan Bu Rustiana. Siapa lagi gitu ya? Karena masuk yang 1 periode kan. Ya itu. Makanya tadi kalau ditanyakan terkait dengan rencana, saya malah nggak tahu karena mungkin kan bukan panitia juga kan atau belum disampaikan ke anggota. Gini ditunjuk jadi ketua panitia pelaksana. Nggak mungkin sih. Nah ini kalau nggak salah nih, saya sebutin ya calon-calonnya nih. Yang isu ya, baru isu ya, bukan calon. Baru yang didengar ya. Gosip. Kita bicara gosip ketua calon para
bakal calon ketua Pengwil Banten. Rustiana pastilah, karena kan dia baru 1 periode. Bang Peri Asman, kalau nggak salah Mbak Rani, Mbak Lisana. Dari 4 sosok ini kan putra-putri terbaik Banten dekat sama kamu ini seperti apa? Objektif, saya nggak mau subjektif. Oh, saya temennya Bang Peri Asman baik, nggak mau saya. Temen. Ya kan kita lihat dari track record dong. Kalau kita lihat misalkan Pak Peri Asman di IPAT juga kan. Oh iya, ketua IPAT kan. Bagaimana kemudian di IPAT juga bisa katakan hubungan dengan BPN kan sedemikian baik kan gitu ya. Tentu itu menjadi ukuran salah satunya. Jadi kan kalau terkait dengan menilai apakah layak atau tidak layak sebagai pimpinan, kan salah satunya indikatornya itu gitu ya. Di samping tentu kedekatan kepada anggota kan. Nah, demikian juga dengan Bu Rustiana kan gitu ya. Bu Rustiana juga kan jelas kelihatan kan. Kelihatan dalam konteks misalkan menyelenggarakan maber gitu ya. Bagaimana kemudian antusias para anggota, calon-calon anggota ALB gitu ya. Banyak terus gitu menyelenggarakan seminar-seminar juga kan cukup aktif kan gitu ya. Jadi itu kan juga menjadi indikator gitu ya. Kemudian Teh Rani juga kan bagaimana di Tangsel gitu ya, juga sama gitu. Teh Lisa juga sama gitu. Sebetulnya tidak ada yang katakanlah misalkan tidak ada yang negatif dari 4 calon itu. Semuanya juga mumpuni, semuanya juga baik gitu ya. Dan tentu teman-teman setiap daerah juga punya ini jagoannya masing-masing mungkin ya. Pasti. Kalau di wilayah-wilayah sana misalkan karena Teh Lisa di Pandeglang ya kalau nggak salah ya. Pandeglang berarti kan mungkin kekuatannya di teman-teman Pandeglang lah. Misal gitu ya. Tapi ya sejauh ini yang saya kenal, yang saya ketahui semuanya itu mumpuni lah ya, senior-senior Banten yang terbaik gitu ya. Itu baik Uda Ferry, Bu Rustiana, Teh Rani maupun Teh Lisa kalau tadi disebutin ya. Karena saya juga belum tahu siapa calonnya. Semoga nggak berubah calonnya. Katanya nggak ada calon yeah. Kita nggak tahu. Kang, tapi kalau bercermin dari pelaksanaan komperwil di daerah ya, itu kan terjadi tanda petik. Nah, harapan Kang ini sebelum terjadi nih, komperwil kan baru rencana, wacana, nggak tahu kapan. Ada nggak harapan Kang UM terhadap komperwil Banten mendatang? Baik yang menang maupun yang kalah. Ya sebetulnya sih kan kalau terkait dengan komperwil harusnya gitu ya tidak terlalu ini terpengaruh dengan yang di atas gitu ya. Yang versi mana gitu ya kan. Buktinya kan memang kemudian kegiatan-kegiatan di daerah juga kan tidak terganggu kan. Di Banten lah ya, saya lihat magang bersamanya masih jalan gitu ya. Kemudian tadi yang disebutkan di awal juga masih berjalan hubungan kita juga nggak ada masalah kan gitu ya. Hemat saya memang harus seperti itu gitu loh. Jadi kan bisa saja kemudian Komperwil Banten itu misalkan menjadi trigger dalam konteks bersatunya 2 versi tadi gitu ya. Mudah-mudahan sih, tapi kan saya tidak juga ini ya. Karena memang kemudian mau jadi ketua enggak lah. Saya rakyat. Gosip lagi. Rakyat. Tapi kalau melihat contoh yang lain nih, tapi kan terjadi permasalahan selesai usai komperwil. Harapan Kang UN terhadap usainya komperwil mendatang apa? Ya jangan sampai lah. Sebagai ya sudah 23 tahun kan berarti dia termasuk seniornya Banten nih. Ya jangan sampai lah gitu. Kalau dikatakan harusnya gimana ya harusnya bersatu sih. Bukan hanya tingkat wilayah tapi tingkat pusat sih. Itu yang selalu dari awal juga kan, dari awal wawancara, dari mulai rembuk nasional itu kenapa sih nggak bersatu gitu loh. Gitu kan, itu yang memang harusnya dilakukan. Gitu. Berarti siapapun yang terpilih harusnya bersatu. Iya, itu harapan. Yang kalah menang? Ya kan namanya kompetisi gitu. Kalau itu disebut sebagai kompetisi kan pasti ada kalah dan menang dong. Ya yang kalah jangan kabur dong. Jangan putung gitu ya. Jangan mutung, ini biasa aja. Jadilah jadi pengurus bareng-bareng. Nah itu apa yang dilakukan Pak Prabowo kan sebetulnya sesuatu yang ini urusan paslon nih. Enggak lah, itu maksudnya dulu gitu ya. Kalau itu kan ngapain diurus orang organisasi aja kita nggak diurusin sama negara.
Iya benar-benar kayak zaman Jokowi terpilih, ini jadi menteri. Iya, ya salah satunya. Keren. Nah, harus seperti itu. Kang, bro, terakhir ada yang ingin disampaikan ke teman-teman, khususnya Jateng jadinya, khususnya Banten, yang akan menghadapi Powerwheel ke depan, yang tanda petik ya sebenarnya nggak ada pengaruh terhadap PP, seharusnya kan terpisah kan? Ya, saya sih itu aja, himne INI-nya dipakai aja, dilaksanakan. Oke. Ada lagi yang tentang kalau INI kalau secara umum ya mudah-mudahan bisa bersatu lagi lah. Itu sih harapannya. nggak mau jadi 2, 3, 4, 5. Repot. Sunnah Rasul kan 4. Iya, kalau istri. Kalau organisasi cukup satu lah. Istri juga satu aja, lu jangan banyak-banyak. Ya nggak teman-teman? Mancing. Jadi harapannya tetap bertahan satu. Berarti pasal 82 harus dipertahankan. Ya kan bagaimanapun udah ada contohnya, dulu juga baik-baik aja. Kenapa sekarang nggak bisa baik-baik aja? Ya, egonya turunin lah. Walaupun ada GR. Kan itu udah praktik hukum pemerintah juga sudah jelas kan sebetulnya. Sudah diuji. Berapa kali itu? Gagal. Akhirnya tetap satu-satunya. Masa kita kalah sama maksudnya ego yang ini gitu. Ego yang menghancurkan. Pertahanan benteng. Iya. Oke, Bro Seper, menarik kalau udah ngobrol-ngobrol dengan kamu ini, apalagi bicara Banten. Tadi ada sedikit gosip. Semoga itu jadi benar. Tapi jangan ada berarti itu kamu UN ya kalau dicalonin jadi ketua Penguin. Gak mau saya. Mending gak usah datang gua. Udah nolak duluan. Ya, para ketua PK gagal dah. Masuk ke dapur udah nolak duluan. Oke, Grand Seper, demikian bincang-bincang santai di awal tahun 2024 dengan Kang Prof. Dr. Haji UN. Amin. SPNN. Semoga ada beberapa hal yang dapat diambil manfaat, terutama masalah turunkan ego, karena harapan besar, siapapun itu anggotanya, INI tetap satu-satunya wadah. Ya, siapapun ketuanya. Karena apa? Sudah melalui ujian, ada HNI, ada ANI, ada GR ini terpajai ini satu-satunya wadah sesuai dengan pasal 82. Yang kedua, Banten, harapan yang saya bisa garis bawahi dari kamu ini, siapapun yang terpilih di ketua Penguil Banten mendatang, yang kalah jangan untung dan kabur. Nggak perlu merapat seperti Prabowo ke Jokowi. Jadilah satu kabinet membangun untuk Banten. Oke, demikian bincang santai Pros TV. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.